Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hanya dengan satu suara, tabrakan emas dan besi menyebabkan percikan meledak. Duar! Dan pisau Swelling Sun menghantam palu godam Taisu. Pada saat yang sama, di belakangnya pedang ganda datang tiba-tiba. Namun, saat dia jauh dari sosok nomor 11, tiba-tiba cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Itu adalah perisai cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan abadi, yang langsung memblokir pukulan Swelling Sun. Dan ada cukup banyak pertahanan di sekitarnya. Jadi, bagaimana mendengarkan kata orang ini mendengus dingin? Tampaknya menghadapi serangan beberapa orang, dia tidak menganggapnya serius. Dan dia bisa melihat kekuatan abadi yang menyebar di bawah baju besi dewa palsu yang sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, jadi dia diberi kepercayaan seperti itu. Swelling Sun pun juga terguncang oleh palu godamnya. Setelah konfrontasi yang singkat, Swelling Sun telah menunjukkan kekuatannya pada sosok Taisu nomor 11. Kekuatannya yang kuat dan semua orang tahu, itu hanya belum pernah ditemui Xiuyan sebelumnya. Sangat berbeda dengan Xiuyan yang ditekan oleh sejumlah besar kegelapan kekosongan. Ketika melihat pemandangan ini, dengan matanya sedikit kental, dia bisa melihat nomor orang ini, yang menunjukkan bahwa dia berada di peringkat ke-11 di antara pasukan Taisu yang berada di dunia nyata Xuanyin. Dapat dilihat bahwa dia mewakili kekuatan tertinggi di Taisu. Maka tidak heran jika dia menunjukkan kekuatannya sekarang. Jika dia dapat dengan mudah dibunuh, diperkirakan dia tidak layak dengan menyandang nomor 11. Namun, Xiuyan melihat para senior yang keluar dari labu harta karunnya. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, sosok itu dapat membunuh mereka dengan mudah. Tidak peduli seberapa kuat mereka, sosok itu memiliki nomor 11. Labu harta karun ini saya diberikan oleh leluhur kuno kepadanya. Dari luasnya dunia ini, beberapa senior yang ada di labu harta karun juga sangat berharga. Dan juga harus menjadi eksistensi teratas di dunia yang luas ini. Atau para senior ini yang ingin dilindungi oleh leluhur dari luasnya dunia. Kekuatan mereka tidak boleh lemah. Setidaknya mereka bisa bekerja sama untuk menghadapi seseorang yang memiliki kekuatan abadi pada saat ini. Banyak orang dari belakang datang dengan cara yang kuat dan langsung bergabung ke medan perang. Ratusan ribu orang dari istana dewa berburu sudah sulit menghadapi orang-orang Taisu. Tetapi pendukung Taisu datang lagi ke medan perang. Perang ini pasti tidak berpihak pada istana dewa berburu. Menyerang dengan 100.000 orang dan tidak akan lama sebelum mereka akan dibantai oleh Taisu. Suho yang menyaksikan adegan ini sedikit mengernyit. Dan dia tidak punya niat untuk bertarung lagi. Karena situasi saat ini tidak lagi diperlukan untuk bertarung. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, tidak ada peluang untuk menang. Jadi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan begitu banyak kekuatan Taisu. Meskipun mereka tidak benar-benar abadi, semua orang dapat menggunakan kekuatan abadi yang kuat. Berdasarkan ini saja, orang-orang Taisu sangat sulit untuk dihadapi. Jika Anda memiliki jumlah keabadian yang sama, mungkin Anda bisa melawan mereka.
meskipun ada ratusan ribu orang dari istana dewa berburu saat ini. Tetapi keabadian yang sebenarnya adalah ribuan dan masih ada kesenjangan yang besar di antara keduanya, sehingga hasilnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi, permaisuri masih tidak ingin mundur saat ini. Tampaknya berencana ingin melawan Taisu lagi. Yang saya tidak mengerti adalah permaisuri yang tampaknya sangat tertarik pada Xiaoyan, dan tidak mungkin bagi Xiaoyan jatuh di sini. Jadi, dia tidak mau menyerah dan masih bertahan. Apakah dia masih punya rencana lain? Karena dari awal pertempuran sampai sekarang, Suha merasa bahwa permaisuri sangat licik, dan melihat hasil yang keluar sampai sekarang, diperkirakan itu adalah kekuatan permaisuri yang sebenarnya. Sejauh ini, permaisuri belum seperti sekarang. Setiap kali ada penundaan korban dari istana dewa berburu yang tidak terhitung jumlahnya, ketidakpeduliannya bahwa istana dewa berburu dapat tumbuh menjadi organisasi kuat. Ketika menganggap kehidupan sebagai suatu keharusan, dia peduli dengan kehidupan semua orang dari istana dewa berburu mereka. Hanya ada dengan kekuatan semua orang, bagaimana mungkin dia tidak merasa sakit hati ketika melihat sosok-sosok jatuh dari istana dewa berburu. Namun pada saat ini, permaisuri berteriak dan tubuhnya sedikit gemetar. Ada ratusan ribu orang dari istana berburu, dan paling banyak mereka tidak bisa bertahan dari sebatang dupa. Apakah seluruh istana dewa berburu bisa bertahan atau tidak? Dalam waktu singkat, istana dewa berburu tidak dapat lagi mengelola begitu banyak, dan tidak ada keraguan dalam menghadapi hidup dan mati. Akan tetapi, permaisuri tidak melihat ke sisi lain, tetapi melihat arah kehampaan. Tiba-tiba sebuah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari suatu tempat di kehampaan. Dan setiap hujan cahaya pedang memicu suara angin yang pecah. Kemudian, kawasan sosok padat meraung dari segala arah. Mereka yang menggunakan baju besi dewa palsu segera meluncurkan pertahanan mereka seperti dinding. Untuk sesaat, percikan api menyebar, dan hujan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersiul ke arah mereka. Duar, duar. Dalam cahaya biru dengan panik meluncur ke arah kerumunan Taisu. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa serangan itu tidak berlangsung terlalu lama, dan itu hanya sebentar. Tetapi itu membuat kerumunan Taisu tiba-tiba mandek dalam kehampaan, dan membuat tak satu pun dari mereka berhasil bergabung dengan medan perang. Tampaknya tujuan Qian Yu hanya untuk menghentikan mereka, tetapi level Qian Yu ini tidak menyebabkan kerusakan besar pada mereka, sehingga hanya dapat diblokir sesaat. Namun saat mereka akan maju ke medan perang lagi, sebuah distorsi tiba-tiba muncul di kehampaan. Namun tepat di depan mereka, di kekosongan di sekitarnya terdistorsi sebuah suara menyebar ke kekosongan ini, di mana tidak ada yang seharusnya ada kekosongan terdistorsi menyelimuti semua orang. Di dalamnya, sosok para leluhur berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Di belakangnya, cahaya berwarna-warni muncul langsung menembus kehampaan yang gelap gulita. Dan cahaya warna-warna indah menyebar dan berubah menerangi langit yang gelap menjadi terang. Pilar batu yang tak terhitung jumlahnya mengembun di kehampaan, dan kemudian bergegas berubah menjadi satu demi satu, berubah menjadi pilar batu yang cerah. Setelah hanya beberapa nafas, tempat di mana semua orang tidak lagi adalah ketiadaan, tetapi muncul di ruang dengan langit, memancarkan aura berfluktuasi kuno dan liar, membuat Suho tiba-tiba menyusutkan matanya.
melihat sepertinya berhenti pada saat ini, dan dia sepertinya tidak dapat menerima apa yang dia lihat di depannya. Saya pernah melihatnya di satu tempat, tetapi seharusnya sangat jauh dari sini. Kenapa mereka di sini? Suho tampak terkejut dan berpikir di dalam hatinya, mengapa mereka bisa muncul di sini? Dia sudah jatuh, dan dia masih memiliki kekuatan untuk memindahkan surga abadi ke sini. Memikirkan hal ini, Suho itu tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, mengingat betapa konyolnya dia dan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Bahkan, jika permaisuri telah jatuh, dan jika dia ingin menghancurkannya, hanya membutuhkan satu isyarat. Secara gabungan, dia menentang permaisuri yang kuat. Menurut rumor, kekuatan permaisuri yang dulu sangat menakutkan. Akan tetapi, seiring dengan berlalunya waktu, kekuatannya juga akan menurun. Dan mereka tidak lagi takut pada akhirnya. Mereka akan berpikir bahwa mereka cukup dan telah mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Saya pikir saya telah melintasi gunung, tetapi ketika saya melihat ke atas, saya menemukan bahwa saya masih di kaki gunung. Dan perasaan ini juga membuat Suho kesal ketika melihat situasi saat ini berada di luar kendalinya. Tepatnya ketika matanya tertuju pada Xiaoyan. Sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang ini. Melihat Xiaoyan yang tidak bisa bergerak, meskipun dia terlihat sedikit sedih, namun mereka mengambil tindakan terhadap Xiaoyan. Dan Istana Dewa Berburu merasa seperti telah menjadi prajurit lemah dan tidak memperhatikan mereka sama sekali. Sebelumnya, mereka tidak memiliki harapan untuk hidup. Namun kali ini, Suho juga merasa dirinya tidak lagi bersinar. Karena penampilan Suho belum menemukan alasannya yang berasal dari dunia nyata Xuanyin. Meskipun demikian, tidak mungkin ada dua daun yang sama di dunia ini. Tapi, dia bahkan memiliki ilusi bahwa itu adalah avatarnya sendiri. Apa hubungannya antara Anda dan saya? Apakah itu berarti saya hanya tiruan di mata dewa? Dan pada saat ini, dia bahkan tiba-tiba merasa bahwa dunia ini menjadi tidak nyata. Dan permaisuri telah berjanji bahwa Suho dan Xiaoyan akan memberi kesempatan untuk bersaing secara adil. Dan kemungkinannya adalah bahwa ada pertempuran hidup dan mati yang tak terhindarkan di antara mereka berdua. Dan pertempuran ini juga menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Dan Istana Dewa Berburu beruntung telah memilih permaisuri saat ini. Pada saat ini, jika tidak ada permaisuri, saya khawatir bintang surga abadi yang luas ini akan segera menutup di Istana Dewa Berburu. Dan hal yang paling konyol adalah Istana Dewa Berburu itu juga mencoba menemukan cara untuk mencegah permaisuri pergi. Ketika dia melihat bintang raksasa yang muncul di udara, dia mencela diri sendiri yang muncul di wajahnya dan tampak tidak ada hubungannya dengan dia. Sepanjang waktu, tampaknya dia dan Istana Dewa Berburu hanyalah bawahan Xiaoyan. Dan permaisuri mengubah kekosongan ini menjadi ruang batu giok, dan suasana zaman kuno menyebar, menjulang tinggi yang terlihat melalui pilar batu ke sisi yang jauh dan perlahan mendekat. Satu demi satu, cahaya bintang terus menyapu menuju sekelilingnya, dan sebelum mendarat adalah cahaya bintang berubah menjadi sosok. Ada semakin banyak bintang di langit. Itu terlihat seperti hujan meteor besar dan berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat jelas dengan adegan ini, mengejutkan semua orang, dan bahkan Suho tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah benar-benar permaisuri yang telah jatuh melakukan semua ini?
ketika permaisuri yang ramping dan melepas jepit rambutnya dari kepalanya, 3.000 sutra berkibar di udara pada saat yang sama, dan pakaiannya diselimuti cahaya yang kuat, dan sosok paling cantik di dunia nyata Xuan Yin bisa terlihat samar-samar. Meskipun tidak sebagus lonceng warna itu, tetapi memancarkan rasa kesempurnaan yang luar biasa. Meskipun mereka masih sedikit menolak di hatinya, dia tidak tahu kapan harus melihat ke samping pada pemandangan sore, yang harus membayangkan bahwa dia telah melihat tubuh Bahenol dengan wajah cantiknya. Detak jantung mereka masih akan berlangsung, dan reaksi tak terkendali menjadi perasaan gelisah yang menabrak satu sama lain. Bukan tidak bisa mengendalikan wanita yang dilihatnya, tetapi wanita yang dilihatnya memang terlalu cantik pada pandangan pertama. Tetapi permaisuri tidak merasa luar biasa. Tentu saja bukan karena permaisuri sendiri tidak luar biasa. Bagaimanapun, bagi Xiaoyan adalah seseorang yang telah melihat adegan besar bersama istrinya. Bukan kecantikan yang menyeluruh. Apalagi ketika dia disiksa beberapa bulan yang lalu, sebenarnya dia merasa bahwa beberapa hal masih perlu sedikit menahan diri. Saya pikir akan menyegarkan untuk melarikan diri dari dunia nyata Xuan Yin untuk sementara waktu. Apa yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa Sung Sang telah mengaturnya sejak awal. Setelah cahaya pada permaisuri menghilang, saya melihat bahwa dia telah berubah menjadi Ratu Sutra Emas dengan mahkota emas kecil, dan gerakannya memancarkan rasa bangsawan yang tak terbatas. Siapapun yang melihatnya, yang tersenyum pahit, berpikir bahwa wanita tetaplah wanita, dan bahkan jika dia menjadi dewa. Melihat lawan di depan matanya, dan dia tidak lupa untuk mengganti pakaiannya. Tidak hanya itu, tetapi permaisuri terlihat mundur ke belakang. Gaunnya berkibar, dan hantu besar pelan mengembun di bawah tubuhnya. Seekor naga emas dengan seluruh tubuhnya. Permaisuri duduk di kepalanya. Ada singgasana di tanduk naga, dan ditutupi dengan selimut bulu lembut. Permaisuri duduk dengan ringan di antara mereka. Xiaoyan yang melihat pemandangan ini sedikit mengangguk dan berkata dalam hatinya bahwa dia telah belajar. Dia pikir dia juga unik dalam hal menjadi tampan, tetapi dia tidak berharap bahwa permaisuri menjadi bos yang sebenarnya dan mendominasi di belakang Xiaoyan. Pasukan perkasa telah muncul, dan meteor masih bersiul mengembun menjadi sosok. Setelah tiba, semua orang berubah menjadi pasukan. Semua orang yang melihat pasukan permaisuri yang perkasa, dan semua orang yang datang dari dunia nyata Xuan Yin tercengang saat ini. Apakah ini tentara api merah yang pernah dikabarkan dipimpin oleh permaisuri? Ini tidak masuk akal, karena ketika permaisuri jatuh, mereka seharusnya tidak ada lagi. Seiring berjalannya waktu, tetapi sekarang mereka masih ada tentara perkasa, berkumpul bersama, dan baju yang terbakar dari kejauhan tampak seperti api yang mengamuk, yang sedang menyala berkobar di tempat, mendengarkan suara perintah Kaisar Wanita Agung. Semua kelompok menyebar, dan sosok yang berbicara tiba-tiba mengangkat kepalanya dan juga melihat ke atas, dan baju besi api merah langsung menyala. Bukankah sosok ini pemilik kota Chioxin City? Xiaoyan ingat bahwa dia memiliki ingatan yang mendalam tentang mereka. Karena kekuatan jiwanya yang kuat, tidak hanya para senior di sekitarnya, tetapi juga semua orang mengenakan baju besi api merah menjadi anggota tentara. Di antara pasukan besar ini,
ketika mata Xiaoyan menyapu, ada beberapa wajah yang tidak dikenali. Namun, ia merasa bahwa dia telah melihat kiriman semacam ini sebelumnya, dan dia pasti pernah melihatnya. Dia melirik sambil berpikir, dan samar-samar mengingat wajah-wajah asing dan familiar yang dia lihat di Chioxing City. Orang-orang ini adalah pedagang asongan yang mendirikan kios di pinggir jalan atau pemilik toko kecil. Tetapi pada saat ini, mereka semua berubah menjadi tentara api merah. Dan Xiaoyan yang berpikir dengan dingin, mereka adalah bawahan dari permaisuri, tetapi mereka tersembunyi begitu dalam, sehingga Xiaoyan bahkan tidak bisa memperhatikan mereka. Dari bayangannya, sosok-sosok yang melihat sekeliling, dan jumlah mereka tidak tak terbayangkan di dunia nyata Xuanyin setelah jatuhnya permaisuri. Tidak berarti jatuhnya permaisuri perintahnya cukup untuk membuat dunia nyata Xuanyin 3 kali kekuatannya ditampilkan saat ini, yang membuat sangat mengejutkan Xiaoyan pada saat ini. Karena inilah Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa sebuah kekuatan menghilangkan tekanan pada dirinya dan memungkinkan Xiaoyan untuk mendapatkan kembali kebebasannya untuk bergerak. Dengan perubahan yang besar terjadi di sekitarnya, akan tetapi pertempuran di depan Xiaoyan yang selalu merasakan sakit. Semua orang bekerja sama untuk mengalahkan Taisu. Setelah menyaksikan beberapa orang berdiri dengan ayunan penuh, sepertinya tidak ada kekurangan lagi. Semua orang sepertinya berjuang saat ini. Tetapi, sepertinya orang-orang ini bertindak di luar logika, dan kekuatan mereka sulit dijelaskan. Karena orang-orang ini dilindungi oleh leluhur zaman kuno. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka, bahkan tidak dapat memecahkan keabadian musuh. Melihat sosok Taisu nomor 11, para senior dari Labu Harta Karun hanya bisa menahannya, dan mereka merasa sangat tidak berdaya. Dan pada saat ini, tatapan Xiaoyan diarahkan pada kerumunan yang datang dari sisi yang jauh itu, dan tiba-tiba mandek. Dan ketika dia melihat pasukan api merah yang kuat muncul di belakang bintang besar yang menyelimuti kekosongan, juga membuatnya merasa luar biasa. Ini adalah kepercayaan permaisuri. Bahkan jika dia jatuh, dia masih ada di dunia nyata Xuanyin. Suatu kekuatan yang ditampilkan saat ini jauh dari sebanding dengan istana Dewa Berburu. Itu bisa menggunakan kekuatan terkuat yang bisa mengumpulkan seluruh pasukan terkuat sebenarnya. Pasukan api merah tidak pernah menghilang dan tidak pernah pergi. Mereka selalu ada di dunia nyata Xuanyin. Dan mereka hanya membutuhkan perintah dari permaisuri. Dan mereka akan tiba dalam sekejap dan tidak lagi tertekan oleh kasus berdarah. Karena permaisuri memanggil abadi nirwana yang sudah menjadi rumah permaisuri, sehingga secara alami penindasan Taisu terhadap Xiaoyan menghilang. Tetapi pada saat ini, pemfokusan jelas telah sepenuhnya bergeser dari Xiaoyan. Mereka memandang permaisuri, dan permaisuri jelas-jelas meletakkan beban yang berada di pundaknya saat ini. Dia mengatakan bahwa itu hanya membutuhkan antiinflamasi. Tentu saja, dalam pandangan Xiaoyan, saya khawatir permaisuri telah membuat lengkap sejak dia datang ke gurun liar ini. Dan dia juga sia-sia untuk melawan Taisu secara langsung di sini. Pikiran permaisuri yang bijaksana dan pengembangan secara pengendalian situasi tampaknya tidak melakukan apa-apa. Tapi, dia dapat mengendalikan semuanya tanpa sadar, sehingga Anda dapat menyelesaikan dan mencapai tujuan Anda tanpa menyadarinya.
Dengan cara ini, tampaknya apa yang terjadi adalah kebetulan. Tetapi sebenarnya, itu semua direncanakan oleh permaisuri. Tidak sampai pertempuran pecah, Xiaoyan merasakan semua ini. Tentu saja, permaisuri tidak menghitung Xiaoyan, tetapi membantu sekalian dengan caranya sendiri. Dia juga membantu dunianya menjadi miliknya. Permaisuri tahu betul bahwa jika kekuatan menghela nafas masih ada di dunia nyata Xuanyin, maka cepat atau lambat dunia nyata Xuanyin akan tersedot ke dalam cangkang kosong oleh Taisu. Meskipun tampaknya terlalu kosong, itu aman dan tidak menyebabkan kerusakan besar pada dunia nyata Xuanyin. Tetapi tidak demikian. Semakin banyak, semakin menakutkan. Lebih dari 100 kecanduan Dewa Taisu mengekstraksi kekuatan keabadian sejati. Tidak hanya kekuatan keabadian, tetapi juga tersimpan di dalamnya. Dalam pertempuran barusan, Anda bahkan dapat melihat kamar Dewa Taisu yang dapat berisi energi agung yang tak tertandingi. Dan tidak diketahui berapa batas atas mereka. Bagaimanapun, dunia nyata Xuanyin hanyalah sebuah subdunia dengan sumber daya terbatas. Dan Taisu akan benar-benar terkuras dengan cara ini. Memang Taisu tidak menghancurkan dunia nyata Xuanyin sendiri. Tanpa dukungan sumber daya, akan runtuh dan menyusut. Kemudian runtuh dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Sumber daya atau pondasi dunia dan keseimbangan yang diperlukan untuk mempertahankan dunia. Setelah keseimbangan ini, terganggu serangkaian reaksi berantai akan terjadi dan yang kuat akan turun tajam tanpa keabadian yang cukup. Menerobos keabadian kaisar akan menjadi semakin sulit dan abadi dan yang kuat akan turun tajam.